Karena banyaknya netizen yang mengatakan Cina Malaysia ini tak boleh berbahasa Melayu, rasa penasaran saya, rasa teringin tahu saya akhirnya terjawab sudah di sini, geng. Dan ini adalah fakta, bukan auta. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya netizen-netizen Indonesia yang mengatakan, entah itu influencer seperti TikToker ataupun YouTuber, Facebooker dan lain-lainnya, itu yang mengatakan Cina Malaysia itu tak menghargai Malaysia, bahkan berbahasa Melayu pun itu tak boleh. Semakin lama rasa teringin tahu saya dan juga fakta di lapangan itu berbeda, geng. Ketika saya itu bekerja di sana, 8 tahun saya bekerja di sana, saya berjumpai dengan bangsa-bangsa Cina, India, dan lain-lainnya. Semuanya itu boleh berbahasa Melayu, akan tetapi influencer-influencer Indonesia itu masih banyak yang mengatakan Cina dan juga India itu tak boleh memakai bahasa Melayu. Konon katanya hanya boleh memakai bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin. Akan tetapi di video kali ini semuanya itu terjawab sudah. Dan ini adalah fakta, bukan auta. Macam mana orang Malaysia itu respon tentang kuliner bahasa di Malaysia, dan video ini memang khusus untuk orang Cina, yang maksudnya dalam video ini orang Cina semua yang membuktikan begitu fasihnya berbahasa Melayu. Dan bukan itu saja, kan, bahkan bangsa Cina di Malaysia itu mewakili budaya Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita buktikan saja ke videonya. Apakah hidangan yang paling dapat mewakili budaya Malaysia? Jom kita cuba cari jawapan dalam jamuan Embassy Malaysia di Beijing pada hari ini. Apa nama awak? Nama Melayu Safwa. Orang China, seorang lagi yang pandai cakap bahasa Melayu, ya. Buat apa di China? Media. Apakah hidangan yang paling dapat mewakili budaya Malaysia? Nasi lemak, sate, karipau. Apa nama you? Nama saya Zikri. Saya Nick. Hai, saya Faiz. Kami semua sedang namanya belajar di semua Beijing main, Jiaotong University. Apakah hidangan yang paling dapat mewakili budaya Malaysia? Roti canai. Bagi saya nasi lemak. Bagi saya pula teh tarik. Teh tarik ni dia ada almost setiap kedai di Malaysia. Biasanya kita minum teh tarik ni di Mamak. Di Mamak ni kita tahu semua bangsa Malaysia berkumpul di satu tempat lah. Nama saya Zain dari Kuala Lumpur. Saya melanjutkan pelajaran di Beijing Institute of Technology. Nama saya Ching Li dari Johor. Saya belajar di Renmin University of China. Stella dari Kuala Lumpur. Belajar di Beijing Foreign Studies University. Nama saya Nick So Jun Hong dari Klang. Saya belajar International Politics di Renmin University. Apakah hidangan yang paling dapat mewakili budaya Malaysia? Nasi kandar. Nasi lemak. Tapi itu for dessert, itu durian. Nasi lemak. Laksa, kerana laksa ialah ada berbeza. Lain punya tempat dari lain punya berbau. Baik, sekarang ini saya ada cari satu tetamu yang sangat istimewa dalam jamuan ini, iaitu Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Hamad. Acara pada hari ini adalah acara pertama yang kita lakukan, dianjurkan oleh kedutaan, adalah untuk memperkenalkan makanan Malaysia kepada masyarakat di sini. Jadi kita anggap ini adalah satu daripada diplomasi budaya. Dalam mada Datuk, apakah hidangan yang paling dapat mewakili budaya Malaysia? Ini ada satu soalan yang agak sukar untuk saya jawab. Oke. Tapi kalau kita tengok hari ini, daripada kita tengok apa yang cepat habis, paling habis ada nasi lemak dan juga teh tarik. Tahun depan saya akan mengubah konsep sikit. Saya akan bawa juga makanan yang mencerminkan budaya macam masyarakat Cina di Malaysia. Masyarakat makanan Cina yang telah diolah sedikit
dengan cara Malaysia. Baik, inilah berkongsi khusna daripada Malaysian Gastronomy Festival tahun 2024. Dan apakah jawapan anda? Apakah itu hidangan paling dapat mewakili budaya Malaysia? Bolehlah beritahu saya dalam ruang komen. Terima kasih. Bye. Kalau saya pribadi geng ya, selama saya itu bekerja di Malaysia, budaya ataupun makanan Malaysia yang selalu membuat saya itu tak boleh terlupakan. Yang pertama itu roti canai. Karena roti canai di sana itu memang jauh berbeda, geng. Memang jauh berbeda. Di Indonesia ini pun juga banyak yang berjual roti canai, bahkan yang menjual itu rata-rata mantan TKI. Orang yang pernah bekerja di Malaysia lalu mengambil ilmunya dari Malaysia, membawa pulang ke Indonesia, membukalah sebuah kedai yang roti canai. Akan tetapi dari segi rasanya itu memang berbeda, geng. Rasa roti canai di Malaysia, khususnya yang menjual ini orang Melayu, ini menurut saya sangatlah padu, geng. Dan kuahnya itu memang sangatlah pekat. Dan yang kedua itu nasi lemak. Nasi lemak di Malaysia itu setahu saya belum ada di Indonesia, geng. Ada yang mirip-mirip tapi berbeda. Itu yang membuat saya itu tak boleh terlupakan dengan Malaysia, geng. Yang ketiga yaitu saya itu biasanya suka kalau lepas makan itu saya suka minumnya itu Neslo. Neslo itu Nescafe Milo. Nah, Milonya ini, geng, yang berbeda dengan Indonesia. Banyak orang yang mengatakan dan banyak yang bertanya orang Malaysia, apakah di Indonesia itu tak ada Milo? Sebab ketika orang Indonesia itu mau pulang kampung dari Malaysia ke Indonesia itu pasti membawa bingkisan ataupun oleh-oleh yang bernama Milo ini, geng. Dan sangatlah jauh berbeda, geng. Memang rasanya kalau Milo Malaysia itu lebih terasa pekat coklatnya, geng. Kalau di Indonesia itu lebih terasa susunya. Jadi jauh berbeda, geng, ya. Macam berbanding balik lah. Inilah perbedaannya antara Indonesia dan juga Malaysia meskipun dalam produk yang sama. Dan itulah hebatnya Malaysia itu, geng. Mengadakan festival macam ini yang bertujuan itu Malaysia itu sebagai ATM. ATM itu yang bermakna amati, tiru, modifikasi. Jadi bangsa-bangsa yang dari Cina itu tetap dihargai di Malaysia dan ditanya apa kesukaan ataupun makanan favorit di China sana. Nah, ketika di sana sudah tahu makanannya itu apa, lalu dibawa ke Indonesia. Bukannya diklaim, akan tapi diperbaiki sesuai dengan selera orang Malaysia biar boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Itulah hebatnya Malaysia, geng. Dan kenapa banyak orang China yang suka dan juga nyaman ketika tinggal di Malaysia? Ini ada salah satu jawaban langsung dari orang Chinese dari negara China sana. Dia orang itu pergi ke Indonesia memberi jawaban-jawaban tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Halo, selamat sejahtera. Tengok ini I punya kawan. Ini kawan daripada China. Okey. 大家好，大家好。okey, jap. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Apa masih khabar? baru nih, bahasa Cina pun belum boleh. Bahasa Melayu pun belum boleh. I punya kawan nama dia Tang Huan Ping. Tang Huan Ping, betul tak? Dia ambil Tang Huan Ping, dia berasal daripada China. Dan awal tahun ini dia bawa 2 orang anak kembar datang Malaysia. Dan dekat Malaysia dia belajar international school. Dan dia kata dia sangat-sangat suka Malaysia. You tahu tak apa dia makan? Dia sangat suka Malaysia punya nasi lemak, suka Malaysia punya kuih, suka warung-warung Melayu. Betul-betul dia sangat suka. Dia kata orang Melayu, orang Malaysia dekat sini sangat beramah. 我告诉他们，你来到马来西亚，你喜欢吃马来西亚食物，你说呢，马来西亚的人很热情，然后马来西亚那个马来人当的食物呢非常的干净，对吗？对对对。Dia kata Malaysia punya makanan dia selalu pergi beli dekat warung Melayu dan dia kata sangat kemas dan sangat bersih sebab semua makanan dia taklah bakar. Tengok hari ini saya beli ni untuk dia. Onek-onek. Onek-onek. Dia kata sedap. Lagi itu kuih ni muaci, ini saya beli untuk dia untuk bawa balik untuk dia punya anak makan. Very good, jatuh sangat bagus. Sangat bagus. Sedap. Yes. Sedap.
sedap. Sedap. Sedap. Sekarang saya mengajar dia belajar bahasa Melayu dan bahasa Cina, dan dia punya anak belajar darjah 1 dan akan habiskan darjah 6 dekat sini, tempat itu sekolah menengah, dan dia sekarang tengah fikir sekarang dia membawa dia pakai itu visa belajar, dan lepas itu mungkin dia akan masuk itu visa kita Malaysia punya MMH atau apa untuk 10 tahun dia membeli rumah dekat sini. Itu Kang Amping. Boleh kenal dengan dia. Dan dia sekarang pun belajar TikTok lah. 有 TikTok， 有 TikTok， TikTok 好啊。看画笔。一下子我打给你。OK， dah可以割掉的。Dan dia sekarang belajar TikTok. Dia akan tinggal dekat Malaysia, dan dia sangat-sangat suka Malaysia. Jadi saya kawan baik dengan dia. Dia kawan saya sebab dia sekarang umur dia 40 lebih aja, tapi dia seorang bapa yang sangat sayang anak, sayang bini. Dan dia bini tak payah kerja, dia sekeluarga datang Malaysia dan duduk dekat Kuala Lumpur. 我跟他们讲呢，你一家人过来马来西亚，然后你非常喜欢马来西亚，非常喜欢马来西亚的食物，然后马来西亚人很友善、很善良，然后你一家人都过来了。是，特别好，感觉特别好。马来西亚人和马来人和我们那个大马华人都特别热情。Dia kata Malaysia punya rakyat sangat beramah, tak kira Melayu, tak kira Cina, semua beramah dan semua berbaik-baik dengan mereka belaka, semua berbaik-baik. Saya rasa ini pun ramai orang asing punya pendapat, sebab saya ramai kawan dia datang sampai Malaysia, mereka pun cerita macam dia. Malaysia sebuah negara yang penduduk dia beramah dan makanan sedap, dan lagi sekarang kita punya negara politik sangat stabil, dan kita punya negara sangat maju. Kita punya duit sekarang dengan duit Singapura, dengan US sangat-sangat stabil. Malaysia boleh. Ini geng, ini salah satu bukti dan juga fakta negara China sana kurang maju apa geng. Penduduknya kalau dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia tak ada apa-apanya geng, tapi faktanya geng, penduduk dari China langsung dari sana itu lebih memilih tinggal di Malaysia, mengejar pendidikan di Malaysia. Dan banyak yang mengatakan kalau orang China itu tak boleh berbahasa Melayu. Buktinya, faktanya, ini baru sampai di Malaysia langsung diajarin dan berusaha untuk belajar berbahasa Melayu. Mau cakap apa lagi kalian? Kalau ini sudah dibuktikan dengan fakta, kita boleh tengok langsung lewat mata kepala kita sendiri geng. Ini memang benar-benar faktanya macam ini, dan yang saya alami sendiri selama saya itu berada di Malaysia, itu pun rata-rata orang China dan juga India di sana itu juga boleh berbahasa Melayu. Karena kenapa? Kalau tak boleh berbahasa Melayu geng, bahaya geng. Bahayanya apa? Kalau ada berurusan ini itu, misalnya mau beli kereta ke, ada urusan ini mau buka kedai, itu kan bersangkutan dengan orang Melayu, karena jabatan-jabatan di sana itu orangnya Melayu dan otomatis berbahasa Melayu. Nah, kalau tak boleh berbahasa Melayu, macam mana dia boleh berkembang? Jadi tak payahlah buat berita-berita hoax, berita-berita lainnya kalau belum tahu sendiri di lapangan itu macam mana gitu. Nah, ini yang paling penting geng. Ini ada lagi bangsa Cina yang menunjukkan dia orang itu belajar di university sekolah bahasa Melayu. Keren kan? Tengok dulu videonya. Macam mana perasaannya belajar bahasa Melayu di dalam universiti di China? Hari ini Husna akan membawa anda mengunjungi BFSU mengikuti kawan saya Gina. Hai semua, saya Gina. Pelajar tahun 1 program sarjana di BFSU. Gina akan membawa saya cuba berkelas dalam jurusan bahasa Melayu di sini. BFSU merupakan universiti yang pertama yang menawarkan jurusan bahasa Melayu di China. Kelas sebentar akan diajar oleh Dr. Nadia. Pelajar-pelajar yang hadir dalam kelas ini semuanya belajar tahun 1.
Itu je. Mereka baru belajar bahasa Melayu selama 3 bulan sahaja. Baik, kita mulakan kelas hari ini dengan Oh, cikgunya orang Melayu ya? warm-up session. Juna, apa hari ni pagi sarapan? Saya makan rojak. Rojak apa Juna? Macam satu roti di fillingnya ialah daging. Oh, okey. Ciri-ciri yang perlu ada Apakah Cece? untuk menjadi kawan baik anda. Ramah damah Ramah tamah. baik hati. Ramah dan baik hati. 30 minit tengah hari kami bermula kuliah. Husna, ingat cikgu kami, Dr. Nadia, walaupun mereka agak sukar untuk mempelajari bahasa Melayu, tapi semangat mereka tu saya sangat kagum. Maksudnya sebelum kelas bermula, mereka dah baca buku, dah membaca. Jadi mereka akan bersedia terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam kelas. Saya sangat suka lihat situasi tersebut. 你们知道吗？刚才老师在看你们。No. Salam dari DSU. Jumpa. Baik, inilah telefon yang Husna untuk episod ini mengenai pembelajaran bahasa Melayu di dalam Universiti Pengajian Bahasa yang tertinggi di China. Dan terima kasih Gina. Sama-sama, saya pun rasa sangat gembira dapat membawa Husna dan kawan-kawan mengunjungi kampus kami. Okey, terima kasih. Nanti saya akan terus membawa anda menerokai penutur bahasa Melayu di China. Sila nantikan. Bye-bye. Bye-bye. Ini memang hanya ada di Malaysia yang tak ada di Indonesia, geng. Kenapa saya katakan macam itu, geng? Karena begitu banyaknya kaum dan juga bangsa di Malaysia, maka dari itu diadakan sekolah berbahasa Melayu agar orang-orang bangsa-bangsa lain selain Melayu itu boleh berbahasa Melayu. Dan kenapa saya katakan ini tak ada di Indonesia, geng? Memang tak adalah karena setahu saya di Indonesia ini tak ada sekolah bahasa Indonesia. Yang ada pelajaran bahasa Indonesia itu ada, tapi kalau ke sekolah khusus berbahasa Indonesia itu pun tak ada. Yang sepatutnya ini sepatutnya ada ya di Indonesia. Sebab kan di Indonesia juga banyak orang bangsa-bangsa lain yang tak boleh berbahasa Indonesia. Seperti contoh macam di Bali, itu yang paling utama karena di Bali itu salah satu tempat pelancong dari luar negara, dan banyak juga orang-orang asing yang sudah lama di sana tinggal berpuluh-puluh tahun. Ada juga yang sampai tak boleh berbahasa Indonesia dan menyalahi aturan. Maksudnya yang bertujuannya awal mulanya ke Indonesia ini untuk berkunjung, akan tetapi sampai di sini berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan kerabatnya, dia orang itu malahan berniaga secara tersembunyi-sembunyi. Ini yang harus diperbaiki, diperketat lagi di negara kita ini, geng, Indonesia. Dalam semua video yang saya tayangkan ini, apa pandangan korang? Kita setiap orang itu pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda, dan di channel ini bukan ajang untuk bergaduhan, akan tetapi untuk mengedukasi biar orang yang tak tahu itu boleh tahu, orang yang kurang paham biar boleh paham. Dan apabila saya ada yang kurang paham, tolong sarankan saya atau perbaiki saya lewat tulis kolom komentar. Saya tunggu di video yang berikutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.